the news came to Jesus, please confess. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, and he did not come, and they wonder why. The death watch was over, buried 4 days. Somebody said he'll soon be here, the Lord's on his way. Martha ran to him, and then she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him and still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you waited so long, but his way is God's way, not yours or mine. And isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Jesus said, Martha, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand. He's been there 4 days. The gravestone was rolled back, and then Jesus cried. Lazarus came forth, then somebody said, he's alive, he's alive. You may be fighting a battle of fear. You've cried to the Lord, I need you now, but he has not appeared. Friend, don't be discouraged, 'cause he's still the same. He'll soon be here, and he'll roll back the stone, And he's call out your name. When he's 4 days late, and all is gone. Lord, we don't understand why you waited so long, but his way is God's way, not yours or mine. And isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Oh, isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. My God is great, he's 4 days late, he's still on time. Surga, kami bersyukur buat hari yang Tuhan berikan hari ini. Kembali kami datang bersama dengan umat-Mu, kami semua. Oleh karena karya Tuhan Yesus, kami terima pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, Tuhan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, Tuhan.
Oleh sebab itu hari ini berfirmanlah dan terangi kami, tuntun kami Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan tuntunan dalam kehidupan kami yang membuat kami hidup di dalam pengharapan yang pasti ini. Terima kasih berfirman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siap katakan amin. Nah, selamat pagi saudara-saudari semua. Kita kembali mengikuti ibadah online. Tapi saya berharap supaya walaupun ibadah online, Anda tetap mengikutinya dengan keseriusan. Amin. Justru hari-hari ini kita membutuhkan Tuhan lebih lagi. Keadaan gak bakal tambah mudah, tetapi pengharapan di dalam Tuhan gak akan mengecewakan. Topiknya, temanya hari ini kita adalah pengharapan. Yuk kita lihat apa yang Tuhan mau tuntun. Diambil dari 1 Petrus 3, dimulai dari 14b ya sampai 15. Firman Tuhan berkatakan begini, saudara-saudari. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, oke, Bapak Ibu saudara-saudari semua, kita lihat di sini bahwa surat Petrus ditulis kepada jemaat yang ada saat itu, yang adalah di Roma. Mereka jemaat di Yerusalem, di Roma, dibawa ke Kaisaran Nero. Mereka sedang mengalami tekanan yang luar biasa dari Kaisar Nero. Jadi ketika Petrus menulis surat ini, suasananya adalah begitu mencekam di tengah orang percaya. Mereka mengalami tekanan di mana mereka pun menghadapi kehidupan menjadi sangat sulit. Mereka bahkan sulit untuk berusaha. Mereka juga bersembunyi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi Petrus menuliskan hal ini. Yuk kita melihat poin-poin apa. Di dalam surat Petrus, Anda tahu bahwa yang main pokoknya, yang penekanan yang paling tekan adalah pengharapan itu. Ya, jangan ada salah itu. Oleh sebab itu kita lihat di tengah kesulitan yang kita hadapi, pengharapan dari Tuhan itu yang harus kita gemakan terus. Oke? Nah, dari kitab ini kita melihat disuruh bahwa dikatakan di sini pengharapan yang ada padamu. Dikatakan kita harus memberikan pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang, ya, tentang apa? Pengharapan yang ada pada kita. Nah, pengharapan itu sudah ada sama kita. Ketika Yesus mati, Bapak Ibu harus tahu bahwa Yesus memberikan pengharapan berdasarkan karya Tuhan, bukan berdasarkan keadaan. Nah, inilah yang kadang kita tidak sadari, ya, bahwa pengharapan di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan dalam Roma ayat 5 dikatakan pengharapan di dalam Kristus adalah suatu kepastian, tidak akan mengecewakan. Kenapa? Karena Anda harus punya pola pikir yang berbeda. Pengharapan yang Tuhan berikan sekarang adalah bukan dari keadaan, bukan dari kemampuan kita, tetapi dari karya Tuhan Yesus. Nah, tetapi pengharapan ini kadang tidak langsung datang. Makanya ketika Petrus menulis surat ini, dituliskan kepada orang-orang yang penuh dengan tekanan, dan mereka menanti kelepasan terhadap masalah mereka, tapi belum datang, malah hidup semakin sulit. Oleh sebab itu kadang-kadang kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak melihat, kalau tidak mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan, kita bisa melepaskan pengharapan itu. Ketika keadaan hidup semakin sulit, ketika tekanan semakin sukar, ketika apa yang kita harapkan, kita nantikan belum datang, belum terwujud, kadang akhirnya kita pikir, mungkin Tuhan tidak mau, mungkin gak usah kayak begini Tuhan, saya turunin pengharapannya. Itu yang kadang kita tahu. Saudara-saudari, pertanyaannya, sekarang masih adakah pengharapan yang datang dari Kristus, bukan datang dari keadaan, pada kehidupan kita? Apakah kita tetap masih pegang? Apa kita sudah mulai goyah, lepaskan? Itu ada pada kita. Iblis nggak bisa mencuri kecuali Anda melepaskannya. Itulah poin adalah orang percaya harus punya pengharapan. Lalu dikatakan di sini bahwa mereka harus memberikan pertanggungan jawab pada segala waktu. Bapak Ibu harus tahu bahwa ini dia, segala waktu. Setiap waktu. Nah, bahasa Inggrisnya lebih enak.
Be ready always. Selalu siap, senantiasa. Nah, kita pikir kalau siap ini konsepnya adalah, oh saya harus jawab, saya harus berikan. Kalau kayak menang berdebat, saya harus, wah ini menyangkal, bukan menyangkal. Ya, artinya kalau orang serang tentang kita pertahankan secara jawaban apologetika. Ya, karena kata bertanggung di sini berkonotasi apologetika. Ya, menjawab pertanyaan. Tetapi kita bukan. Di sini kita mau hanya untuk orang biasa aja kayak kita, hanya mau tuntunan Tuhan aja. Oke? Nah, jadi tetapi kembali di sini bahwa Alkitab, firman Tuhan katakan setiap waktu. Anda tahu konsep setiap waktu adalah bisa Anda lihat kepada prajurit tentara. Seorang tentara prajurit harus memiliki awareness, kesadaran yang dimana dia harus waspada senantiasa. Dan kewaspadaan seorang prajurit tidak datang tiba-tiba, tetapi dipersiapkan. Kapan persiapannya? Bukan saat Anda menghadapi medan pertempuran, tetapi ketika sebelum ada medan pertempuran, Anda mulai latih. Seorang prajurit, tentara, menghabiskan waktu yang banyak, menghabiskan uang yang banyak ada di persenjataan dan latihan. Walaupun mereka tidak ada perang, tetapi mereka pasti setahun sekali, paling tidak sekali, melakukan pelatihan perang. Supaya apa? Melatih kewaspadaan mereka. Sehingga mereka senantiasa siap sedia. Ini juga, Anda bisa ready, siap sedia, senantiasa kalau Anda mau melatih pola pikir kita. Ini yang Tuhan mau. Apa yang kita latih, kita lihat ya. Lalu Anda harus memberi sikap hatinya kita. Anda harus memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang. Anda harus memberikan pertanggungan jawab. Apanya? Pengharapan yang kita miliki. Tetapi ini kadang bukan orang aja, orang lain yang bertanya tentang pengharapan ini. Kadang ketika masalah datang menjadi berat, yang bertanya adalah diri kita sendiri. Tuhan, apa benar ya janji Tuhan bisa terjadi sama saya? Anda mulai mempertanyakan. Kadang yang harus kita jawab, yang harus kita tenangkan adalah diri kita. Pertanggungan jawab ini bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kita. Ketika kita bisa memberikan jawaban, memberikan artinya kita membuat diri kita yakin, maka gak peduli tentang orang lain. Itu yang buat saya. Ya, kita lihat yuk bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan, mempertahankan pengharapan ini. Di dalam tadi kita baca 1 Petrus 3, ya, jangan takuti apa yang mereka takuti, jangan gentar, tetapi kuduskan Kristus di dalam kamu. Sikap yang pertama ataupun hal yang pertama ketika bagaimana supaya kita nggak takut, bagaimana supaya kita nggak gentar. Firman Tuhan bilang, tenang. Ya, firman Tuhan suruh kita tenang. Ketika Anda merasa khawatir, takut, pertama yang Anda harus lakukan adalah kuasai diri kita untuk menjadi tenang. Kadang-kadang kita nggak tahu masalahnya bagaimana, solusinya bagaimana, kita nggak tahu harus bertindak apa. Yang harus Anda lakukan adalah kuasai diri dan jadilah tenang. Dalam Yesaya 30 ayat 15b katakan, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Anda tahu bahwa kekuatan datang ketika kita mulai lakukan tinggal tenang, kemudian percaya. Nah, di sini kemudian firman Tuhan katakan, ya, sesudah kita tinggal tenang, lalu kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, konteks kudus ini kadang-kadang orang salah mengerti. Kalau di teman bahasa Inggrisnya lebih enak, ya, sanctify Christ. Artinya kudus di sini, ya, sanctify, set apart, artikan pisahkan. Pisahkan, bukankah mungkin kita agak sulit mengerti kuduskan Kristus dalam hati saya artinya apa ya? Apa mungkin saya harus berbuat kudus? Oh, ya kita harus berbuat kudus, benar, karena kita orang kudus. Tetapi di sini dikatakan kuduskanlah Kristus, pisahkan Kristus, sanctify, set apart. Ketika yang dimasukkan set apart, sanctify, pisahkan adalah Anda
hanya fokus kepada Tuhan. Pisahkan diri Anda sehingga Anda hanya bersama dengan Tuhan. Pisahkan sehingga Anda hanya fokus kepada Kristus. Dan pisahkan sebagai apa? Kristus sebagai Tuhan. Dalam bahasa Latinnya kurios. Lord, Tuhan di sini adalah Lord, kurios. Anda tahu Tuhan ini artinya kurios itu artinya adalah penanggung jawab penuh, artinya juga adalah penguasa penuh, artinya juga adalah yang mempunyai kuasa untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu. Anda mulai taruh di hati Anda mulai set apart, Anda mulai fokus kepada Tuhan adalah kurios, Yesus adalah kurios, Kristus adalah kurios. Dia yang mengatur, dia punya otoritas, dia yang mengatur segalanya, dia Alfa dan Omega, dia yang menentukan. Kalau ketika Anda mendengar kabar buruk, misalkan dokter, spesialis katakan hal yang buruk, tetapi Anda mulai katakan, Anda set apart, Anda ambil waktu, fokus, mulai lihat, Tuhan, Engkau adalah Raja segala Raja, Engkau yang bertata, Engkau Alfa dan Omega, bukan dokter yang mengatakan akhirnya bukan dokter, tetapi hasil akhirnya menentukan yang memiliki kuasa adalah Engkau. Itulah diam, tenang, dan mulai melihat Dia Tuhan yang bertata di atas segalanya. Dia Lord of the Lord, kurios. Amin. Inilah kuasai diri kita sehingga kita mulai tidak akan melepaskan pengharapan itu karena kita melihat Dia adalah Tuhan. Anda tahu bahwa ketika Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, saudara-saudara, itu adalah masa-masa sulit. Ketika Raja Hizkia meninggal, saudara, dan Yesaya melihat kemuliaan Tuhan. Anda tahu, Hizkia adalah raja yang membawa orang Israel kepada kemakmuran dan kuat. Sehingga ketika raja ini meninggal, orang Israel mulai khawatir. Tetapi justru di situ, Yesaya diperlihatkan Tuhan bertata. Kurios yang mengatur, megang kendali atas segalanya. Ketika keadaan semakin sulit, Anda melihat kekhawatiran sekeliling Anda. Mulai lihatlah Tuhan bertata. Amin. Lalu yang kemudian saudara, kita ngelihat dari kitab Petrus 1, Petrus 4 ayat 7 dan 8 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu, tadi sama, jadilah tenang. Kuasai diri kita, jadilah tenang. Ini dia message yang tadi, supaya kamu dapat berdoa. Doa artinya kamu dapat terhubung. Doa adalah suatu hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar meminta, Anda terhubung dengan Tuhan. Lalu tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang dengan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak dosa. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, firman Tuhan yang ditekankan di sini sebagai tuntunan buat kita adalah kasihilah seorang akan yang lain. Dengan kata lain, untuk kita bisa terus mempertahankan pengharapan ini, taruhlah kasih di hidup kita. Jangan egois. Jangan hanya memikirkan ke masalah kita doang. Ketika Anda punya masalah, belum beres, belum melihat jawaban dari Tuhan, jangan fokus pada masalah kita aja. Anda mulai keluar, Anda mulai melihat, Anda mulai lihat apa yang saya bisa lakukan buat orang lain. Ketika Anda mulai melihat orang lain, seringkali dan banyak kali saya katakan, Anda mulai mendapatkan kelegaan, Anda mulai mendapatkan pengharapan, Anda mulai dapat kekuatan. Ini cara kerja Tuhan. Solusi masalah kita ada pada Tuhan, tetapi kadang Tuhan pakai kita untuk menjadi solusi buat orang lain. Dan ketika Anda bisa paling enggak melegakan orang lain, ikut memikul ataupun ikut ambil bagian dalam masalah orang lain, Anda akan dapat kekuatan, Anda dapat kelegaan, sehingga Anda dapat kekuatan baru, sehingga Anda nggak akan melepaskan harapan walaupun masalah kita belum beres. Amin. Lalu apa lagi saudara? Yang ketiga, ambil dari 1 Petrus 4 ayat 14. Firman-Nya berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Saudara,
kata kalau kamu dinista, nista ini bukan hanya tentang Anda dianiaya. Nista ini Anda mengalami tekanan, masalah karena Anda benar. Kalau Anda salah, ya itu udah resiko. Tapi karena Anda benar, Anda berdiri di pada kebenaran, Anda dinista, artinya Anda nggak dapat sesuatu yang harusnya menjadi bagian Anda. Ya, orang-orang lain seenaknya, egois, segala, tapi Anda enggak. Tetapi karena itu Anda misalkan jadi teraniaya, it's okay, nggak ada masalah. Yang harus kita lakukan adalah kita mulai belajar mengubah mindset kita, pikiran, cara lihat kita terhadap masalah, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda melihat di sini, ya, milikilah cara pikir lain, milikilah cara pikir kemuliaan. Banyak anak-anak Tuhan, mindsetnya, cara pikirnya, fokusnya adalah pada kesulitan, bukan pada kemuliaan. Kenapa saudara-saudari? Yesaya 42:18 katakan begini, aku ini Tuhan, itulah namaku dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyaratanku kepada patung. Artinya apa? Kemuliaan itu milik Tuhan sendiri. Apa yang saya mau katakan di sini, kemuliaan itu milik Tuhan sendiri. Dan kalau dikatakan Roh Allah ada padamu, Roh Tuhan, yang Tuhan ada kemuliaan, berarti saudara, ya, berarti Anda dan Tuhan adalah satu. Union dengan Kristus. Kalau Roh Allah ada pada Anda satu dengan Kristus, maka kemuliaan Tuhan dalam Kolose 1:27 katakan, Kristus ada di dalam kita, kita satu dengan Kristus, maka Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus itu adalah pengharapan kemuliaan. Ketika Anda memegang ya cara melihat masalah bukan ataupun penistaan, masalah, tekanan bukan untuk membuat Anda dan saya menderita ataupun tertekan, tetapi makanya firman ini katakan Anda berbahagia. Kenapa? Apakah Anda kayak orang bego, orang menyangkal bahwa Anda mempunyai masalah? Tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan milikilah cara pikir yang berbeda, pola pikir yang berbeda, cara lihat yang berbeda. Ketika Anda melihat masalah, lihatlah bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam saya. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan ini ada di dalam saya, akan menyatakan kemuliaannya ketika masalah itu datang. Yesaya 60 ayat 1 katakan, bangkit dan menjadi teranglah sebab terang Tuhan telah terbit atasmu. Kenapa? Kegelapan ya menguasai bumi. Ketika kegelapan, ketika masalah datang, Anda harus bangkit menjadi terang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atas kita. Miliki cara lihat itu. Masalah, saudara, masalah kesempatan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ketika Anda, saya katakan, ini nggak bisa seketika. Bersiap sedialah ya untuk Anda ready. Ini perlu latihan. Ketika Anda punya masalah, jangan bilang aduh celaka, aduh Tuhan kenapa masalah lagi. Anda mulai melihat Tuhan lewat masalah ini kemuliaan-Mu akan dinyatakan. Lewat masalah ini keadaan akan bertambah baik. Amin. Nah, sekarang kita lihat lagi 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Gembalakanlah kawanan domba-domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Mungkin Anda bertanya, "Mas, saya bukan gembala." Saudara-saudari, ketika firman ini ditulis buat semua orang. Anda jabatan mungkin bukan gembala, tetapi Anda perwakilan Tuhan. Anda juga memiliki ya, kemampuan ataupun juga pengutusan sebagai gembala. Apa itu, saudara? Ya, ini dia. Seorang gembala, Allah memberi teladan. Dia tampil memberi teladan. Ketika dikatakan jangan cari keuntungan, penuh dengan pengabdian diri, Anda sedang memberikan teladan. Gembala adalah menjadi perhatian. Kenapa domba-domba mau mendengar dan mengikuti gembala? Karena mereka sudah tahu gembala ini baik. Gembala ini tidak pernah mengeluarkan ataupun membuat mereka di dalam keadaan tidak nyaman, justru melindungi.
memberikan kelegaan, kepastian. Inilah teladan. Saudara, kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tekanan, jangan Anda pikir Anda berjuang sendiri hanya demi saya. Oh, yang penting masalah ini beres dalam kehidupan saya. Jangan. Kadang-kadang masalah Anda nggak tahu jawabannya apa. Kita terus melihat tekanan-tekanan ataupun masalah datang, tetapi Anda harus tahu tekanan datang untuk menyatakan kemuliaan. Tekanan-tekanan itu juga untuk Anda diberi kesempatan memberikan teladan. Hidup ini perlu memberikan teladan. Anda harus meninggalkan legacy. Mungkin Anda tidak sadari, tetapi ingat bahwa ketika Anda sedang bertanding, ada spectator, ada penonton. Anda bisa menunjukkan kepada mereka, mungkin anak-anak Anda, mungkin tetangga Anda, mungkin juga bawahan Anda, mungkin juga atasan Anda, mungkin orang tua, saudara, mau melihat bagaimana teladan Anda bertindak atas kesulitan yang Anda hadapi. Apakah Anda akan mengoceh, akan mengeluh, akan putus asa, akan marah-marah terus, atau Anda akan memuliakan Tuhan? Mungkin Anda tidak lihat saat itu hasilnya, tetapi percayalah, malaikat-malaikat dan orang kudus di surga melihat, dan juga pasti saya percaya ada orang-orang yang melihat dan akhirnya mengikuti teladan kita, teladan yang baik. Dan oleh sebab itu ketika masalah datang, pengharapan belum terlihat, mulai bertindaklah benar, karena Anda ada di dalam pertandingan. Bukan hanya sekedar hasil, tetapi juga bagaimana Anda menyelesaikan pertandingan itu. Itu yang akan memberikan teladan buat banyak orang. Itu yang membuat Anda akan diberikan tepuk tangan ketika Anda memberikan teladan. Hari-hari ini ketika masalah begitu banyak, jangan ikuti cara yang mudah. Hari-hari ini ketika tekanan kayak pandemi datang, begini kesulitan banyak, begitu banyak orang menjadi egois, mengambil jalan pintas, nggak peduli orang lain, sehingga tidak memberikan teladan. Tetapi kita orang percaya justru kesempatan untuk bangkit menjadi terang, memberikan teladan. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bereaksi, tunjukkan teladan. Amin. Anda anak Tuhan, Anda diberikan kemampuan untuk menjadi teladan. Pegang itu semua. Oke, yang terakhir, yang kelima, saudara, 1 Petrus 5 ayat 8-9. Ayat 5-8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat ini banyak, tetapi Tuhan mau bicara apa sih, saudara-saudari? Ya, Tuhan mau bicara tentang sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Banyak anak-anak Tuhan, ketika dia mengalami masalah, begitu berat masalahnya, dia pikir, lalu dia mulai melemahkan diri, mengasihi diri. Tuhan, aku malang sekali, aku sudah begini ketimpa tangga lagi, hidupku dari kecil susah sampai sekarang gak ada senangnya sekali Tuhan. Mereka melemahkan diri. Jangan, karena apa? Ketika Anda keluar, Anda akan melihat banyak anak-anak Tuhan, semua bahkan anak Tuhan tetap mengalami penderitaan ataupun pergumulan. Sebab itu jangan mengasihi diri, jangan melemahkan diri Anda. Ini trik tipuan daripada si iblis memainkan perasaan, terutama pada kaum, yang sering banyak adalah kaum ibu, kaum wanita. Karena perasaan mereka begitu peka, kadang mereka mudah terluka, akhirnya mudah mengasihi diri. Anda harus jadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi saudara, Anda melihat sini, bagaimana kita bisa memegang teguh pengharapan. Hari-hari ini, kalau kita tak pegang teguh, kita akan bisa lepaskan. Karena solusi, janji Tuhan, yang manifestasi kuasa Tuhan kadang tidak langsung, tetapi pengharapan dari Tuhan. Ya, Roma 5 katakan, tidak akan mengecewakan. Anda harus kuasai diri dan jadilah tenang. Anda harus mulai pakai kasih. Jangan egois, layani orang lain. Jangan fokus pada diri sendiri. Terus kemudian ubah cara lihat kita. Lihatlah dengan cara kemuliaan. Sebab kemuliaan Tuhan ada sama kita. Yesus ada di dalam kita. Kristus di dalam kita. Pengharapan kemuliaan itu. Ya, sehingga ketika Anda melihat dengan bahwa masalah adalah untuk menunjukkan kuasa kemuliaan Tuhan, Anda akan melihat itu terjadi dan Anda akan menjadi kuat. Lalu jangan
ya, lalu Anda beri teladan pada banyak orang. Jangan hanya sekedar masalahku selesai, cara apapun juga. Akhirnya kita ikut jadi cara-caranya nggak benar. Mungkin menipu, ataupun hal yang lain. Jangan, saudara. Beri teladan. Kemudian jangan melemahkan diri, tapi kuat. Jadilah kuat. Dan kalau kita lihat, mau supaya kita ingat. Yang pertama yang kita ingat adalah, kalau Anda mau ingat nanti Anda kembangkan lagi, tenang. Lalu kenakan kasih. Lalu pandang kemuliaan Tuhan. Lalu Anda jadi teladan. Lalu Anda kuat. Baru kuat kita. Dan kalau Anda melihat, tenang, bicara jiwa kita. Tenangkan jiwa kita. Ketika masalah datang, pengharapan mungkin udah mulai digoncangkan. Anda, jiwa kita dulu tenang. Kemudian saudara, hati kita liputi dengan kasih. Karena kita pikir, apa hubungan dengan kasih? Anda tidak akan pernah dikecewakan ketika Anda menggunakan kasih. Kasihnya pernah gagal. Ya. Lalu kemudian lihat kemuliaan. Kemuliaan adalah roh, karena Allah adalah roh, kemuliaan milik Tuhan. Jiwa Anda tenang, hati Anda diliputi dengan kasih, jangan dendam, jangan marah. Kemudian roh Anda lihat kemuliaan Tuhan. Lalu apa teladan dan kuat ini? Ya. Lalu saudara-saudara, action Anda, pilihan Anda untuk menjadi teladan. Ketika jiwa kita tenang, hati kita diliputi kasih, terus roh kita melihat pada kemuliaan Tuhan, maka tindakan kita adalah akan penuh dengan teladan, dan kita akan memilih menjadi kuat. Amin. Saudara-saudari, inilah tuntunan Tuhan buat kita. Dan sekiranya bisa kita lakukan, yuk kita lakukan bersama, saling ingatkan, saling terhubung, ya. Tenang ketika ada masalah. Penuhi dengan kasih, jangan ambisi, Anda dapat. Roh kita, lihat kemuliaan. Luar biasa Tuhan. Anda mampu jadi teladan, dan Anda telah diperlengkapi untuk jadi kuat. Amin. Jadi kita doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran yang Tuhan berikan. Hari-hari ini kami melihat apapun keadaan di sekeliling kami percaya justru kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan dalam hidup kami. Kami mau tinggal tenang. Kami mau menjadi kuat. Kami juga mau Tuhan mengenakan kasih itu. Dan kami terus mau menjadi teladan dan memberikan hidup kami, memilih apa yang membangun hidup kami. Roh Kudus tuntun semua anak-anak Tuhan sehingga mereka tahu pengharapan di dalam Kristus tidak akan sia-sia. Dan sementara mereka berjalan memegang teguh pengharapan ini, dan mereka dapat mempertanggungjawabkan pengharapan ini pertama pada diri kami sendiri, dan kami melihat pengharapan ini adalah suatu kepastian dan ia ada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur, katakan amin. Tuhan berkati.